Tapi satu, murtad sekeluarga, ke surga nggak? Betul, ya. Skenario yang kedua, si anak wafat dalam keadaan masih belum akil balik, belum punya dosa, meninggal belum akil balik, ke surga nggak? Surga. Ibunya, meskipun dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat misalkan selisih 40 tahun, dan selama 40 tahun tidak ada hari di mana si ibu tidak menangis, tiap malam menangisi kepergian anaknya. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya, tidak murtad. Tapi satu, ia tetap terjaga iman Islamnya, tidak murtad. Meninggal masih dalam keadaan iman, ujung-ujungnya ke surganya Allah nggak? Surga, insya Allah. Kalau nyampe surga ketemu nggak sama anaknya? Ketemu. Demi Allah, apa artinya capek sebentar di dunia kalau berakhir di surga, nikmat yang abadi? Kita lihat ya, saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga. Kenapa tadi ini matiin dulu? Saking Allah pengennya anak ini ke surga, sekeluarga ini ke surga, lihat, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabi ya, bunuh anak kecil tanpa dosa, yang penting ini sekeluarga ke surga. Kadang seolah kayak gimana, tapi ya itulah cara pertolongan Allah ya. Gini, petani aja rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah, rela panas-panasan berbulan-bulan di sawah demi panen yang paling panennya cuma 1 pekan ya, nggak mungkin panen berbulan-bulan, panennya mah sebentar, lebih lama nanamnya dari biji ya, tapi rela. Masa kita tidak rela capek sebentar di dunia ya, beberapa puluh tahun, kalau nyampe itu kayak umurnya, demi bahagia yang abadi nanti di surganya Allah. Makanya kadang-kadang punten, kalau kita udah selama ini doa, kok saya udah nonggeng, udah sujud, udah minta kepada Allah, mana nggak dikabul juga. Bisa jadi kepahitan yang sedang dialami itu cara Allah menolong kita nyampe ke surganya Allah. Beneran. Di hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, izin koreksi kalau saya salah ya, diriwayatkan kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya, seseorang akan berharap menggunting-gunting daging mereka sendiri di hari akhir. Kapan? Ketika mereka melihat ada orang yang hidupnya lebih pahit dari dirinya, tapi dia bersabar dan diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang menantinya. Maka mereka harap, tahu gitu saya aja yang menderita ya Allah, tahu gitu saya aja yang sakit, tahu gitu saya aja yang miskin. Kalau tahu nikmatnya senikmat itu ya. Maka ya tenang. Kok kenapa ujiannya beda-beda? Ada Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah, Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya hidupnya enak? Bukan karena diri lebih soleh. Bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu, makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalkan. Enggak, kitanya aja yang lemah ya. Mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu ya. Yang akhirnya tidak dititipi dunia, enggak, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja, maka sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot rungkat wae ya. Ada yang main slot di sini? Jangan ya. Ada yang kelilit pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain ya. Demi Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lain mah masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa ya. Enggak, tenang aja
Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1, senyumnya. 2, cahaya di wajahnya. 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Gak rugi beneran. Kapan kita masih ngerasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita ya sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia. Baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran yang minta rumah, minta duit, minta harta cuman karena belum pernah punya doang aslinya mah. Kalau udah pernah punya biasa aja. Ya. Izin ya. Qadarullah kemarin sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Arafi. Itu kalau ngobrol sama Rafathar ditanya stres cenah jadi orang kayak gini teh. Ai anak-anak ibu pengen nggak jadi Rafathar? Ya. Rafatharnya nggak mau, nggak suka saya tuh hidup kayak begini. Ya. Udah bisa, coba anak seumur gitu saya udah pensiun jadi artis. Orang mah ngebet jadi artis. Ya. Beneran sawang sinawang dan orang yang pada pengen kaya asli alasannya mah 1, belum pernah kaya, udah gitu doang. Iya bener, udah pernah kaya mah biasa aja. Itu kenapa emang kayak bisa beli makanan sama aja bu, tempe sama stik yang 1,5 juta itu bedanya cuma 5 cm di sini doang. Udah nyampe sini mah sama, demi Allah. Beneran nggak ada bedanya. Keluarnya kayak bau, enggak. Tetap aja bau keluarnya. Dikira makan stik 1,5 juta jadi wangi gitu, sama aja, enggak. Ya Allah, beneran ya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi. Seperti misalkan suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai, bau. Diambil sama Nabi, siapa yang mau ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat ini. Nih. Tapi kita mah udah gue sekumaha ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain Nabi menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk. Ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang kafir. Maksudnya gimana? Ya, saking dunia tuh di hadapan Allah nothing, nggak ada harganya. Ya, makanya mau dia nggak nyembah Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana kayak mana, nggak, dunia mah sok ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas, seharga apa, seimbang aja sama 11 sehelai sayap nyamuk, Allah nggak akan sudi. Jadi jangan kebalik, dah tenang aja. Izin ya, si Koko so tahu ya, gara-gara Koko mah udah pernah meren ngerasain punya uang banyak, tapi gara-gara haram jadi bandar judi di sana. Ya, dan tapi beneran, yang kami lihat di sana teh bener-bener kayak nggak jadi bahagia beneran. Ini ngomong kayak gini teh bukan sebagai orang yang pernah menang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat, enggak, tapi dari sudut pandang orang yang jadi tidur juga duit tetap masuk, soalnya yang bikin sistemnya nih bikin sistem judi, entar orang main udah didesain kalah, nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka ya, itu kalau kita beli mesinnya Pak, ditanya sama tukangnya ini mau di putaran keberapa ya, kumaha maksudnya Pak? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke-10 dia nyapitnya makin kenceng tuh, jadi biasanya yang putaran ke-10 yang menang. Nah, itu aja diakalin. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyapitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang ya, yang ada bangkrut, apalagi judi ya. Dan yang kami terima di sana beneran enggak. Pertama ya, awalnya memang akan kerasa seneng, tapi setelah beberapa kali nyoba, kayak makan aja. Makan daging pertama kali all you can eat, seneng kan? Tapi setelah perut kenyang, dikasih daging yang sama, gumoh, mau lagi. Ya, ketika akhirnya dulu kayaknya aku akan bahagia nih,
minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, nah kayaknya aku berbahagia, baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Nggak ada habisnya. Ya. Saya izin beberapa hal yang kami lihat di sana, izin menceritakan ulang ini kembali. Ini cerita dari orang-orang yang hidup di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan. Ya. Dan itu teh masih bandar judi biasa saya teh. Banyak yang lebih kaya di sana. Ya. Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh nyampe puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap jenuh. Dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka dugem, mereka mabok, mereka obat-obatan. Sadar sedikit, cerita kadang, mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih jenuh udahannya. Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita aja udah kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lagi. Ya. Di sana nggak pengennya seperti itu. Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih, anak saya kuliah di Jerman, di London, macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosan paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosan ambil handphone berangkat ke Singapura, nih pesen tiket gitu ya. Nggak bawa baju, nggak bawa koper, enggak. Ada di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Ya. Tapi nggak bisa bohong, ketika mereka habis bangga kayak gitu sambil makan di restoran mewah, di seberang jalan ngelihat cuman restoran tenda pecel lele kalau di kita mah ya, ngelihat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, yang putih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepehin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos bandar judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen kebeli mobil. Orang paling nggak punya mobil ngelihat mobil, ih keren, coba selfie, foto ya, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli ini insya Allah. Tapi para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya iri yang kayak seolah mengatakan, atuh saya teh udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini, posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur mah, terakhir nelpon dia bulan lalu, eta ge minta duit. Gak minta duit nggak nelpon. Giliran kita orang tuanya kangen nelpon, suka sibuk nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari itu juga. Ngerti? Ya. Nah, itu yang masih satu rumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Kadang dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot, saking gedenya. Tapi kan di kamarnya lengkap, kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar, mampir ke rumah mereka bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama, kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya, saking masing-masingnya hidup teh. Jadi nggak ketemu sama anak di rumah juga, boro-boro nyuapin kayak tadi, ya. Akhirnya cerita, atau buat orang-orang di Indonesia usaha lurus aja masih ada yang jahatin. Atau buat apa ya saya kerja jauh-jauh kayak gini, usahanya bersinggungan dengan hukum, setiap hari ketemu orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa bodyguard, di pinggang bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, beneran dapat, dah kebeli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres, selesai, cerita kadang mereka juga, anak-anak saya seperti ini. Dan salah satu yang senior di antara mereka cerita kan, kita ngobrolin dulu, ada tuh teman kita yang paling kaya bandar judi, orang luar biasa kaya ya. Kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya tuh perusahaannya. Terus cerita si ininya teh,
Ih, lu tahu nggak? Dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Ih, nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya. Masa nggak ada yang mau ngurus? Orang anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya dengerin. Dia akhirnya cerita, lu inget gak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal ke anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Pantesannya nancep tuh Pak ke hati anak-anaknya. Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan, gak jadi duit kan? Gak ada yang mau ngasuh bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan. Taruh aja di situ, bahasanya ditaro Pak, ditendeng. Itu teh bapak sorangan Pak, bukan barang. Bahasanya ditaro coba. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mayat nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Kisah nyata demi Allah. Otak punten ya, kadang teh suka ada orang tua berkata, kok anak saya mah gak usah sering-sering lah ngajinya, ada cita-citanya gak jadi ustad. Emangnya ngaji kewajiban ustad doang? Ya. Padahal akhirnya punten, ini anak jadi kaya, jadi konglomerat, jadi orang hebat. Tapi bapak ibu diperlakukan kayak film azab Indosiar. Masih dibanggain anak kayak gitu? Ya, iya. Sampai kadang ada, ini dapat cerita salah satu ustadz di Indonesia juga. Dia cerita dulu ngajar anak orang kaya, sebulan dikasih 2 juta. Suatu ketika liburan, akhir tahun ajaran, diajak main yuk ke villa keluarga. Berangkat tuh ikut. Nyampe villa, ternyata di villanya miara anjing. Anjingnya teh lucu. Disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, disuruh narik angkot. Ya, hiperbola ya. Tapi lucu, udah ditanya, ini anjing bisa gitu ya? Iya dong, kan ngeles anjingnya. Ada les anjing? Ada. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Nyari hati ya. Majikannya belajar ngaji, diajar adab 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya waktunya ngaji nggak datang si ustadznya. Ditelepon, "Ustadz, nah nggak ngajar lagi." "Iya, enakan ngajar anjing," katanya. Sakit hati ya, beneran. Akhirnya dirayu, sok we atuh ngaji, misalkan ngaji. Ada nggak cuman harus jadi ustadz doang pengen ngaji, udah pengen punya anak yang sopan, beradab, berakhlak. Ya udah sok ngaji. Di mana ngajinya? Kita punya uang nak, bayar aja gurunya suruh datang ke sini. Oh ternyata nggak usah jauh-jauh tuh, tetangga banyak guru ngaji. Berapa biasanya? Ya tetangga sih pada bayar 500.000 sebulan. Mahal amat, senacet si eta teh. Nyeri hati gini, hayang ngejenggut teh. Bukan rambutnya, bibirnya dijenggut teh. Cangkemos kalian ya. Giliran di Bogor ada lembaga bimbel. Saya tinggal di Bogor ya. Di Bogor ada bimbel, bimbingan belajar tuh. Ya. Ada spanduknya gede. Paket tulisannya 80 juta. Persiapan ke surga badannya, pantesan mahal. Begitu dilihat spanduknya dari dekat, paket persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintangnya, tanda keterangannya. Di bawahnya baru biasanya ada tulisan kecil kan, bintangnya artinya apa. Keterangannya kalau bahasa kita mah eta ge can tentu lulus. Ya tuh kan lulus mah tergantung kampusnya, bukan dari bimbelnya. Tapi tetap aja ada orang, ini deal yang bagus nih, demi masuk perguruan tinggi negeri itu wajar persiapannya bayar 80 juta ya. Tapi demi masukin anaknya ke surga 500.000 ge kemahalan. Itulah ada investasi terbaik gitu teh. Ya, dah hakul yakin mau ditanya, kamu orang tua meninggal ya, berapa memang followers anakmu? Mau ditanya eta. Dah misalkan gara-gara dia centang biru IG-nya langsung ke surga gitu? Enggak ya, tenang aja. Jadi punten ya, ini sebagian dari yang bikin kami pulang waktu itu di sana. Itu mereka yang ngejalanin
ngerasain seperti itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Nyari ada nggak yang tetap sampai akhir hayatnya bandar judi itu tetap kaya? Coba nyari. Tanya ke beberapa kasino, ketemu sama manajer-manajer yang paling lama, paling tua. Nanyai pendiri kasinonya kemana? Kan udah mati kena HIV/AIDS. Nah, kasino yang itu kemana bosnya, pendirinya? Kan udah agak gila sekarang, anak istrinya dulu minggat sama laki-laki lain. Terus yang di belakang ada kasino lagi, dia kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih di penjara. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Ada tuh yang itu kasinonya, rumahnya di belakangnya gede. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending, beneran. Izin saya bertanya ya, kita manusia punya keinginan tidak? Nah, Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik, nggak usah, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri?